Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 4, Utang. Matteo membersihkan mulutnya dengan selembar tisu, kemudian menatap wajahnya di cermin. Dari mana Irwan beli makanan ini? Rasanya jauh berbeda dengan yang tadi aku makan. Matteo berjalan ke ruangannya, di mana Irwan sedang membereskan berkas-berkas. Tanpa ampun, Matteo langsung mengomel. Kamu ini, beli makanan dari mana? Sudah tidak layak makan, rasanya tidak enak. Irwan tampak bingung. Tidak enak, tapi, bos, yang lain juga makan kok. Tidak enak, membuatku mual. Saya bahkan muntah. Ini bisa merusak citra hidangan meeting kita. Bagaimana bisa seperti ini? Matteo mengeluh dengan nada marah. Tapi, lain kali, jika saya minta kue seperti itu, pastikan itu seperti yang tadi siang saya makan, bukan sembarangan. Matteo memberikan instruksi tegas. Baik, bos. Irwan mengangguk. Matteo melihat jam di tangannya, menunjukkan pukul 5 sore. Mau pulang atau kamu akan lembur? Tanya Matteo. Ya, pulang. Kenapa saya harus tinggal jika bos pulang? Kalau bos pergi, saya juga pergi. Anda ke kutub, saya ikut. Hahaha, timpal Irwan. Kamu ini, kamu pikir kamu istri saya? Matteo berkata sambil menepuk bahu Irwan yang tersenyum. Pria itu berkulit hitam manis, dengan rambut bergaya seperti artis Korea. Irwan mengemudikan mobil, mengikuti langkah cepat Matteo menuju mobilnya. Setelah mereka berdua duduk di dalam mobil, Matteo bersandar ke kursi dengan mata tertutup. Irwan menyalakan mesin dan mulai mengemudi. Besok, cari makanan yang sama seperti yang tadi. Saya ingin makan kue itu lagi. Dan pastikan tidak salah lagi, ucap Matteo tanpa membuka matanya. Sulit, bos. Tapi baiklah, besok saya akan mencari wanita yang sama, sahut Irwan dengan fokus pada jalan. Kamu ini, saya suruh cari kue, bukan mencari tempat atau wanita. Jangan sembarangan bicara. Matteo menegakkan tubuhnya sambil memukul paha Irwan. Kok bisa? Apa yang saya katakan tadi? Irwan kaget, menginjak rem mendadak. Daf, kepala Matteo terbentur ke belakang kursi. Kamu sudah gila. Kamu mau membuat jantung saya berhenti. Maaf, bos, maaf. Irwan terlihat panik dan tersenyum sendiri. Aku menyuruhmu mencari makanan, bukan mencari wanita. Ulang Matteo sambil mengusap bagian belakang kepalanya. Oh, ya, bos, saya mencari wanita. Karena yang menjualnya adalah seorang gadis atau wanita. Haruskah saya menyebutnya pria atau waria? Irwan menggeleng sambil tersenyum. Sudahlah, terserah kamu, sahut Matteo dengan nada cuek. Irwan tertawa, hahaha. Kemudian, Irwan melanjutkan perjalanan mereka menuju hotel tempat mereka menginap. Tidak lama kemudian, mereka tiba di hotel, dan Matteo langsung menuju lift untuk ke kamar. Irwan berlari mengejar Matteo yang baru saja masuk ke lift, dan keduanya masuk ke kamar hotel. Matteo melemparkan jaketnya ke kursi, sementara Irwan pergi untuk membuatkan kopi. Kopi, bos, tanya Irwan ketika dia kembali ke dalam kamar setelah menyajikan secangkir kopi di meja. Matteo mengangguk dan mengambil kopinya. Terima kasih. Irwan kemudian pergi ke balkon untuk menikmati senja yang tenggelam saat malam tiba. Matteo, setelah meneguk kopinya, masuk ke kamar mandi, melepaskan pakaian, mengisi bathtub, dan menambahkan aroma terapi. Dia kemudian berendam di dalamnya. Sementara itu, Bella sibuk menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Dia bekerja sendiri, menata meja dan menyediakan hidangan. Sementara anggota keluarganya menunggu dengan lapar. Belum selesai juga, kami sudah lapar. Kok kamu begitu lambat? Apa yang kamu lakukan dari tadi? Aku bingung, pekik Sekar. Iya, aku juga lapar. Kamu kok lemot banget sih? Tambah Denny. Sudahlah, kenapa kamu begitu lambat? Apa kamu hanya mengacaukan semuanya? Lelet sekali, ketus Lily.
Bella menyajikan wadah nasi di meja dan menuangkan air ke gelas-gelas mereka satu persatu. Karena ayah dan ibunya belum hadir di meja, Bella memutuskan untuk pergi ke kamar mereka dan membangunkan mereka. Bella melangkah ke depan pintu kamar mereka dan bersiap-siap untuk mengetuk pintunya. Tapi dia berhenti sejenak untuk mendengarkan pembicaraan mereka di dalam kamar. Sebentar lagi kita akan menjadi pengemis di jalanan jika kita tidak bisa melunasi hutang kita. Bu, suara Pak Umar terdengar cemas. Ibu tidak ingin itu terjadi. Bagaimana kita akan hidup jika kita kehilangan tempat tinggal sama sekali? Bu Nining menjawab dengan keprihatinan. Toko dan rumah ini tidak akan mampu membayar semua hutang kita yang sudah jatuh tempo. Dan kita tidak bisa mendapatkan pinjaman lagi. Bu, kata Pak Umar dengan nada yang penuh keputusasaan. Dia menatap istrinya dengan kekhawatiran. Mengapa kita tidak mencoba pinjaman dari bank? Pak, seperti biasanya, kita bisa membayar cicilan dari gaji Bapak, saran Bu Nining. Bu, kalau saja itu mungkin, Bapak pasti sudah melakukannya sejak dulu. Tidak perlu Ibu mengingatkan. Tapi sekarang, kita bahkan tidak akan mendapatkan pinjaman dengan syarat yang baik, keluh Pak Umar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pak, apakah kita harus menyerahkan semuanya? Di mana kita akan tinggal dan bagaimana kita akan hidup jika rumah dan toko kita disita? Bu Nining bertanya dengan sedih. Kita harus mencari jalan keluar. Bu, jawab sang suami. Bapak punya ide. Apa itu? Pak, Bu Nining bertanya dengan antusias, memotong perkataan suaminya. Pak Umar kemudian berbisik kepada istrinya, membuat Bu Nining tersenyum lebar. Aku setuju, Pak, tapi apakah mereka akan mau? Bu Nining tampak memikirkan hal ini. Pasti salah satu dari mereka akan setuju. Siapa yang tidak ingin hidup dengan nyaman? Sahut Pak Umar dengan senyum gembira. Bella, yang berada di balik pintu, berusaha mendengarkan percakapan orang tuanya. Tetapi dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang menjadi ide ayahnya. Dia buru-buru menjauh dari pintu. Bella kembali ke dapur dengan pikiran yang kacau. Orang tuanya memiliki hutang begitu besar sehingga rumah dan toko yang mereka miliki tidak akan cukup untuk melunasi semuanya. Hutang sebanyak apa yang mereka miliki? Pikir Bella. Bella duduk di meja makan dan mulai mengambil nasi. Ketika dia hendak mengambil ayam atau ikan, Sekar dan Lily melarangnya. Lauk itu untuk ibu dan ayah yang belum makan. Kamu hanya bisa makan tahu goreng, kata Sekar, menunjuk pada satu-satunya tahu yang tersisa di piring. Bella merasa bingung. Apa yang harus aku makan? Dia bertanya kepada kedua kakak perempuannya. Lily dan Sekar saling pandang. Terserah kamu, bisa makan dengan garam saja. Cepatlah makan, kata Lily. Tangan Bella mengambil sambal, tetapi Lily dengan cepat mengambilnya kembali. Sambal itu untuk ayah dan ibu. Tidak ada gunanya kamu makan enak. Pikiranmu tetap bodoh. Bella menelan selaiva berulang kali. Dia merasa sedih di dalam hatinya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekat ke arah meja makan.